Nah, di sini untuk memilih formasi tahap 3, di sini kita klik di sini, teman-teman. Jadi kita klik, memilih formasi tahap 3. Nah, berikutnya di sini, akan ada bagian-bagian yang wajib kita isi dan juga ada bagian yang sudah terkunci. Kita nggak bisa mengubah untuk latar belakang pendidikan kita. Nanti akan ditampilkan yaitu lokasi-lokasi formasi yang masih tersedia di tahap 3 ini. Kita bisa klik pada bagian menu drop-down ini, lokasi kerja. Menurut alur sistem seleksi P3K Guru tahun 2021, bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru di tahap 2, di sini nanti kita masih bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahap 3. Nah, di sini nanti kita melakukan pemilihan formasi P3K Guru di tahap 3. Berikutnya kita bisa mengikuti ujian seleksi tahap 3 dan juga nanti bagi teman-teman yang tidak lulus ini berkemungkinan ya untuk bisa mengikuti optimalisasi formasi di tahap 3. Tentu saja di sini kita harus memiliki nilai passing grade ya teman-teman untuk bisa mengikuti optimalisasi formasi ini. Pada video ini kita akan berbagi tutorial terkait tentang bagaimanakah caranya melakukan pemilihan formasi P3K Guru di tahap 3 dan juga kira-kira untuk perbedaan pemilihan formasi P3K ke tahap 3 ini apa sih bedanya dibandingkan dengan pemilihan formasi tahap 1 dan juga tahap 2. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, peserta seleksi P3K Guru tahun 2021 yang tidak lulus di seleksi tahap 1 dan juga tahap 2, silakan selalu pantau secara berkala di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Ya benar di sini selalu diupdate teman-teman terkait tentang hal-hal berkaitan tentang, seleksi P3K Guru ya, termasuk tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Nah, berikutnya nanti, untuk jadwal pemilihan formasi P3K Guru tahap 3 itu kapan, maka nanti akan diumumkan melalui website ini, teman-teman. Baiklah sobat semuanya, ketika nanti pemilihan formasi untuk jadwal pemilihan formasi P3K Guru tahap 3 ini sudah dibuka, maka kita untuk memilih formasinya bisa langsung saja untuk login ke akun masing-masing. Caranya di sini kita ketikkan sscisn.bkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Berikutnya di sini pada bagian portal pendaftaran, di sini kita klik login teman-teman. Jadi ada tombol login, di sini kita klik di sini ya untuk login. Kemudian setelah sampai sini, untuk memilih formasi P3K Guru tahap 3, di sini kita masukkan, username dan juga password-nya. Username dalam bentuk nomor induk kependudukan kita. Berikutnya di sini kita klik masuk. Nah, di sini kita perlu mengetahui bahwa kriteria guru honorer yang berhak ikut seleksi P3K Guru tahap 3 adalah yang pertama, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan juga tahap 2, kemudian guru, honor sekolah negeri yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan juga tahap 2. Kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi di tahap 2 dan juga lulusan PPG yang tidak lulus di tahap 2. Jadi kalau misalkan kita login ke akun kita masing-masing, kemudian di sini akan muncul teman, sebelum kita memilih formasi tahap 3, di sini kita sudah sebelumnya ya, ini adalah contoh dari guru honor sekolah negeri yang tidak lulus tahap 1 dan tahap 2. Ya, di sini untuk tahapnya, di sini saatnya kita masih berada di tahap 2 ya. Nah, untuk memilih formasi di tahap 3, di sini statusnya pada bagian resume ini adalah, tahap 2 teman-teman. Kemudian setelah itu, di sini untuk melakukan pemilihan formasi P3K Guru tahap 3, ini kita scroll ke bawah. Berikutnya, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ini adalah seleksi kompetensi P3K untuk Pascasanggah ini sudah berakhir ya. Ada ucapan maaf atas nama kita, Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 untuk P3K Guru tahap 2. Nah, berikutnya di sini kita masih bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahap 3. Kemudian di sini di bagian bawah ini ada tulisan yaitu memilih formasi P3K Guru tahap 3. Nah, berikutnya untuk kita melakukan pemilihan formasi P3K Guru tahap 3, di sini ada tombol berwarna kuning bertuliskan memilih formasi P3K tahap 3. Nah, di sini untuk memilih formasi tahap 3, di sini kita klik di sini, teman-teman. Jadi kita klik memilih formasi tahap 3. Klik. Berikutnya kita akan dibawa menuju ke sebuah halaman pop-up berwarna putih. Maka di sini kita tunggu saja sampai loadingnya selesai.
Nah, berikutnya di sini, akan ada bagian-bagian yang wajib kita isi dan juga ada bagian yang sudah terkunci dan tidak kita bisa ubah-ubah, teman-teman. Nah, di sini yang pertama inilah jenis seleksi P3K Guru, ini sudah secara sistem ya. Kemudian tahapnya ini adalah sudah masuk di tahap 3. Kemudian untuk instansi, meskipun di sini ada menu, tombol drop down, ini kita tidak bisa memilih. Ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Ngawi ini adalah, instansi saya, teman-teman. Nah ini, kemudian untuk jenis formasinya ini adalah umum, ini, perbedaannya adalah pilihannya adalah antara umum dan juga disabilitas. Ketika kita melakukan pendaftaran, kita milih umum, maka umum. Kalau misalkan disabilitas, maka akan muncul disabilitas. Dan di sini ada batas akhir pendaftaran instansi, yaitu tahap, di bagian jadwal pemilihan formasi tahap 3. Teman-teman perhatikan di sini, jangan sampai terlewat ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk bagian, pendidikan, nah di sini adalah pendidikan ini kita tidak bisa mengubahnya, teman-teman. Jadi pendidikan ini didasarkan pada, eee, apa itu, ijazah yang sudah kita upload ya dulu. Jadi berdasarkan pada ijazah yang sudah kita upload dan juga, ijazah atau kualifikasi akademik atau serdik yang sudah, kita isikan pada saat melakukan pendaftaran. Nah, di sini kalau misalkan kita cermati, di sini meskipun kita ada pilihan ini, kita nggak bisa mengubahnya ya. Kita nggak bisa mengubah untuk latar belakang pendidikan kita. Di sini kalau misalkan sebelumnya, ini saya menguploadnya, datanya ini adalah seperti ini, maka di sini dari, pendidikan S1 PGSD yang sudah saya pilih ini, maka saya tidak bisa mengubahnya. Termasuk juga pada bagian sertifikat pendidikan. Nah, di sini ada tulisan terkait tentang Serdik. Data yang tampil ini adalah data dari Kemdikbudristek. Nah, ini jika ada perbedaan harap berkoordinasi ya. Nah, di sini kalau misalkan kita itu dulu pernah mengisi kita memiliki Serdik dan sudah mengupload berkas, terkait tentang Serdik, maka akan muncul. Kalau misalkan belum, ini kita tidak akan bisa mengubahnya teman-teman pada bagian ini. Nah, selanjutnya di sini untuk memilih formasi dan jabatan, inilah yang hanya kita bisa lakukan ya. Jadi kita hanya bisa memilih yaitu jabatan dan juga lokasi formasinya. Nah, untuk memilih jabatan tentunya disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki, teman-teman. Misalkan di sini saya bisa melamar yaitu untuk formasi guru kelas dan juga matematika. Kalau misalkan di sini pada menu pencarian ini di tahap 3 hanya ada 2 ini, berarti yang linier dengan ijazah saya itu adalah untuk 2 jabatan yang akan saya pilih ini. Nah ini kemudian setelah kita milih jabatan sesuai, maka di sini kita pilih lokasi formasi ya. Pemilihan formasi di sini kita bisa lakukan dengan cara klik menu drop down yang ada di sini. Nanti akan ditampilkan yaitu lokasi-lokasi formasi yang masih tersedia di tahap 3 ini. Kita bisa klik pada bagian menu drop down ini, lokasi kerja. Misalkan di sini hanya ada tampilan ini, namun nanti untuk teman-teman di tahap 3 ini nanti bisa memilih formasi di seluruh Indonesia ya. Jadi nanti akan, muncul pencarian, hasil pencarian yang lebih banyak lagi teman-teman. Selanjutnya kalau kita sudah melakukan pemilihan formasi, pemilihan jabatan dan juga formasi, kita mengakhirinya, ini adalah kita masukkan kode captcha yang tersedia. Nah, di sini kita masukkan kode captcha sesuai yang tertulis di sana. Kemudian berikutnya kita klik tombol akhiri pendaftaran. Berikutnya di sini akan ada peringatan. Setelah pendaftaran diakhiri, maka Anda nggak bisa mengubah lagi ya teman-teman. Pastikan kembali jabatan dan lokasi kerja kita ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya kita bisa klik iya. Nah, berikutnya teman-teman, di sini untuk pemilihan formasi P3K Guru tahap 3, tentunya ini berbeda ya dengan ketentuan di tahap 1 dan juga tahap 2. Nah, di sini perbedaan pemilihan formasi P3K Guru tahap 3 dengan pemilihan formasi P3K Guru tahap 1 dan 2 itu apa sih? Nah, di sini sudah ada tabel seperti ini. Nah, untuk di tahap 1 kemarin, ini kan pemilihan formasi harus dalam satu instansi yang sama ya. Kemudian jika di sekolah induk ada formasi, harus memilih formasi di sekolah induk. Jika nggak ada, maka barulah kita bisa memilih formasi di sekolah lain, teman-teman. Nah, berikutnya di tahap 2 kemarin ini adalah peserta bebas memilih formasi ya dalam satu instansi yang sama. Kalau misalkan saya ini dapodiknya di Kabupaten Ngawi, maka tahap 2 saya harus memilih di Kabupaten Ngawi.
Untuk sekolahnya bebas ya, nggak ada guru non-Indo dan juga guru Indo. Nah, di tahap 3 ini lebih luas lagi teman-teman. Jadi untuk peserta, ini bebas melalui formasi lintas instansi ya, di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini teman-teman, kemudian untuk status guru Indo dan non-Indo ini juga sudah tidak diperhitungkan. Entah itu dari lulusan PPG, guru sekolah negeri, guru swasta maupun THK 2 ini memiliki hak yang sama, asalkan dalam pilihan formasi ini nanti sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademiknya dan kita mendapatkan nilai yang tertinggi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.